Oke, ini aku mau jawab yang soal jadi Tuhan Yesus itu kayak agak ketakutan itu yang bahas itu. Jadi gini, kan Tuhan dia itu turun ke dunia itu dia menjadi berapa persen manusia? Berapa persen menurut Angel? Eh, aku nggak tahu di Alkitab ya berapa persen karena aku juga bukan yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Aku benar cuman kayak yang baca-baca mau aku baca aja gitu. Eh, yang aku dengar itu, aku pernah nonton juga filmnya Son of God. Nah, jadi dia tuh turun ke dunia itu kan jadi manusia. Dia melepas kealahannya. Bahkan dia berpuasa 40 hari 40 malam, ada di Alkitab. Dan bahkan pada saat dia puasa pun, dia itu dicobain oleh iblis. Kan dia bilang, kalau engkau Allah, kau buatlah roti itu menjadi batu. Dan dia bilang, enyalah kau iblis. Roti. Ya. Enyalah kau iblis. Manusia itu tuh nggak hidup dari roti saja, tapi melalui firman dan kebenaran hidup di dalam aku. Betul. Akhirnya iblis itu nya. Terus habis itu belum. Masih diuji lagi. Diuji lagi sampai ketiga kali. Suruh ngapain? Kalau nggak salah yang kedua itu Yesus itu ada di tebing, di bawah iblis di atas tebing. Terus dia bilang, kalau engkau Tuhan, engkau itu jatuhkanlah dirimu dan panggillah malaikatmu untuk menyelamatkan. Bukan tebing, itu bait suci. Jadi atasnya paling atas bait suci. Itu. Yesus ditaruh di situ suruh terjun. Iya. Kalau kamu benar anak Allah, kamu pasti akan ditolong oleh malaikat. Iya, malaikat. Nah, terus Yesus menjawab, jangan engkau cobain Tuhan Allahmu. Dia bilang kayak gitu. Terus ujian terakhir apa? Ujian terakhir tuh lupa. Yesus dibawa sama iblis ke atas gunung paling tinggi. Diperlihatkan semua kerajaan dunia. Oh iya, benar-benar. Iya, kalau kamu mau menyembah aku, aku berikan semua nih kerajaan dunia. Jadi ya terakhir itu nih aku di-replace lagi ya, aku ingat. Terus setelah itu Yesus jawabnya apa? Enyahlah kau iblis. Aku lupa itu. Enggak ya, saya kasih tahu nih. Enyahlah kau iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Iya, betul-betul. Yesus kenapa nggak nyuruh nyembah dia? Ke iblis itu bilang. Kenapa nyuruhnya nyembah Tuhan Allah gitu? Karena yang tetap kita percayain itu adalah dia itu jadi manusia itu dia untuk mengajarkan, memberi contoh. Ya intinya kalau untuk memberi contoh aja, kenapa harus Tuhan sendiri yang turun? Kenapa nggak bisa nabi? Nabi apa fungsinya? Betul nggak? Kalau cuma memberi contoh nih, berdoanya begini, jam segini, ya kalau berdoa bicaranya begini, Bapa kami di surga dan segala macam, Nabi bisa. Kenapa harus Tuhan sendiri yang turun jadi manusia? Itu maksud saya. Karena kalau menurut logika aku ya, Nabi itu kan juga manusia ya. Betul. Dan pastikan namanya manusia itu ya itulah yang aku bilang itu nggak jauh dari dosa. Nabi-nabi pun kan aku nggak tahu sih kisah Nabi berdosa. Aku nggak tahu sih Nabi itu. Kalau di Islam Nabi dosa nggak? Maksum. Kalau Nabi salah bisa nggak? Bisa. Nabi bisa salah. Bisa. Tapi Nabi berdosa bisa nggak? Kalau Nabinya bisa berdosa, sebelum dipilih sama Tuhan, masa Tuhan nggak tahu bahwa Nabi itu akan berdosa? Ya kan? Nggak make sense gitu. Kalau Tuhan memilih Nabi yang bisa berdosa. Kalau salah bisa karena dia manusia. Tapi kalau dosa atau maksiat nggak mungkin dong. Sebelum Tuhan milih orang ini jadi nabi, kan Allah Maha mengetahui. Pasti mengetahui dong. Dia akan tahu nabi ini nanti akan berbuat apa aja kan tahu. Ya kan? Nah sekarang kalau di dalam Bible, Nabi Nuh bisa mabuk anggur, telanjang. Iya. Nabi Harun, Harun kan nabi, bisa bikin patung sapi untuk disembah bangsa Israel. Nabi Daud bisa berzina sama istri panglimanya sendiri, Betseba. Nabi Lot bisa menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nabi Salomo itu bisa musyrik, menyembah Allah lain dari istrinya. Nabi Ayub menyalahkan Tuhan karena dia diuji. Iya betul. Kira-kira nih nabinya yang kurang ajar atau Tuhan yang salah pilih nabi kira-kira kalau gitu. Masa nabi bikin patung untuk disembah? Tuhan mengutus nabi untuk menyembah siapa? Ngasih tahu orang untuk menyembah siapa? Harusnya menyembah Tuhan dong. Iya. Masa yang namanya Salomo nabi juga, masa sampai menyembah Tuhan yang lain? Iya. Ya itu yang nggak make sense di dalam Bible ceritanya. Oke? Tetapi saya bukan bicara bahwa di dalam Bible tuh semuanya salah, enggak. Ada benernya. Yang tadi diceritakan sama Angel sebagian besar benar. Tetapi poin saya adalah ketika Yesus diuji sama si iblis, pertama pertanyaan saya gini, iblis itu tahu nggak Yesus itu Tuhan? Kira-kira menurut logika Angel? Kalau menurut logika aku ya, dia tahu dia itu Tuhan. Tahu. Makanya kan dia bilang kalau kau Tuhan dan Allah,
Ya, dia menguji terus. Bukan Tuhan atau Allah loh. Sorry. Sebenarnya kalau Tuhan. kamu benar-benar anak Allah. Anak Allah. Nah, Oh ya, anak Allah. ya anak Allah, bukan Allah loh. Kalau kira-kira kalau iblis tahu bahwa yang diuji ini adalah Allah, penciptanya iblis sendiri, berani nggak ciptaan menguji penciptanya? Kira-kira? Nggak berani. Nggak berani. Berarti iblis tahu bahwa Yesus itu bukan penciptanya dia dong. Ya. Nah, satu ya poinnya itu. Kedua, ketika iblis nyuruh Yesus untuk menyembah dia, berarti iblis tahu Yesus itu posisinya juga sebenarnya bisa menyembah dia karena dia manusia, ya. Dan ketika iblis menyuruh Yesus untuk menyembah iblis dengan imbalan akan memberikan semua kerajaan dunia kepada Yesus, Yesus jawabnya apa? Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Ya. Kenapa Yesus kalau benar Tuhan dia nggak menyuruh iblis nyembah dia? Gitu. Itu dua pertanyaan yang apa namanya? Yang istilahnya dasar gitu, mendasar Oke, gitu. oke. Ya.